Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Aksi nyata kurikulum Merdeka kali ini, saya Yuli merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP. Bapak Ibu, mari kita kenali, memahami istilah CP, TP, dan ATP. Apakah itu? Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi, yaitu pada PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi lingkungan materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. TP disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau TP terdiri dari kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang didemonstrasikan oleh peserta didik, lalu konten yaitu ilmu pengetahuan, inti atau konsep utama. Alur tujuan pembelajaran atau TP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran sejak awal hingga akhir dalam satu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Prinsip dalam menyusun alur tujuan pembelajaran: 1. Sederhana dan informatif. 2. Pengoptimalan 3 aspek kompetensi. 3. Merdeka belajar. 4. Adaptif dan fleksibel. 5. Esensial dan kontekstual. 6. Berkesinambungan. 7. Operasional dan aplikatif. Berikut adalah ilustrasi alur tujuan pembelajaran. Berikut prosedur penyusunan ATP Kurikulum Merdeka. Melakukan analisis capaian pembelajaran atau CP yang memuat materi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil belajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ada 6 dimensi pada profil belajar Pancasila. Berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Selanjutnya, tentukan ruang lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Yang terakhir, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh, tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan adalah 120 menit, untuk keterampilan 480 dan sikap 120 menit. Contoh alur tujuan pembelajaran atau ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C kelas 5. Merencanakan asesmen. Pertama, perumusan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Kedua, memilih dan mengembangkan asesmen sesuai tujuan. Hal yang perlu diperhatikan: pertama, karakteristik peserta didik. Yang kedua, kesesuaian asesmen. Yang ketiga, kemudahan penggunaan instrumen untuk memudahkan peserta didik dan guru dalam memberikan umpan balik. Contoh instrumen penilaian: 1. Rubrik, 2. Checklist, 3. Anekdot, 4. Catatan perkembangan. Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya. Saya Yuli, wassalam.